wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita di pembahasan masalah khisalul fitrah, masalah kebersihan tubuh, ya. Masalah kebersihan badan kita, kesunahan kebersihan badan kita. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah siwak, caranya, kemudian jenis kayunya yang sunnah dan lain sebagainya. Kemudian kita memasuki khoslatul tsaniyah, yang siwak tadi khoslatul ula atau bagian kebersihan tubuh yang pertama. Yang kedua adalah al-iktihal. Iktihal ini memakai celak. Dan hukumnya wa yusannu an yakuna witran, disunnahkan memakai celak 3 kali. Thalathan lil yumna, thalathan lil yusra. Jadi 3 kali, 3 yang ke kanan, kemudian 3 yang ke kiri. Untuk mata, kalau yang terbiasa ya. Ada orang yang tidak terbiasa memakai celak mungkin. Jadi mau pakai celak ini takut. Dan kulla lailatin inda iradatin naum. Sunnahnya kapan? Memakai celak itu setiap malam sebelum tidur. Itu sunnahnya memakai celak. Wa ayyakuna bil ithmit. Dan sunnah celak itu pakai ithmit. Ithmit ini jenis batuan celak yang berwarna kemerahan, merah gelap, ya, merah gelap, merah kehitaman gitu ya. Dan itu memang obat buat mata. Dan sunnah ketika dia pakai celak, ini 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3 di mata ini ya, di kelopak mata bagian dalam, bukan di luar sini loh ya. Nah, kalau di luar sini ini bukan celak namanya ini. Kayak orang mari diantem wong. Nah, sunnah pakai celak ini sebelum tidur, dan ketika dia pakai celak dia berdoa, sunnah berdoa, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Doa, ya Allah, cahayakanlah pandangan mataku dan kecerdasanku, berilah cahaya di mataku atau penglihatanku, kemudian di kecerdasanku. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, dan jadikanlah batiniahku lebih baik daripada zahirku. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikan zahirku salihah yang baik. Ya, ini doa Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu berdoa untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala menjadikan batinnya lebih baik daripada zahirnya, dan minta dijadikan zahirnya baik. Nah, ini juga membantah beberapa pengertian beberapa orang yang menganggap bahwa kalau misalkan kita ini batinnya baik, maka tidak perlu kita memperbaiki dan berakhlak secara zahir. Ini salah. Jadi tidak perlulah kita ini secara zahir ibadah, tidak perlu kita menjaga kesunahan-kesunahan secara zahir. Yang penting hati. Ini keliru, pemahaman yang salah. Nabi saja selalu berdoa untuk membaguskan, menyempurnakan batinnya dan juga zahirnya. Ya, batinnya dan juga zahirnya. Karena batin ini tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa baik kecuali zahirnya juga baik. Dalam masalah ibadah, kita tidak bisa ibadah secara zahir sempurna, tapi batin kita biarkan begitu saja, itu juga tidak sempurna. Kita tidak bisa ibadah batinnya saja, tapi zahir kita biarkan, itu juga tidak mungkin atau mustahil. Intinya begini, ibadah yang diterima itu dari batin. Tapi batin yang sempurna yang mengakibatkan ibadah kita diterima dan sempurna, itu karena berasal dari ibadah zahir yang sah.
sah dan sempurna dalam artian ini. Kalau ibadah zahir kita tidak sah, maka mustahil diterima ibadah kita tersebut. Tapi kalau ibadah zahir kita itu sah, belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah. Selama batin kita tidak kita persiapkan juga untuk kesahannya dan diterimanya ibadah. Jadi kesahannya ibadah zahiriyah, diterima ibadah batiniyah. Nah, jadi zahir batin ini sama-sama penting ya. Maka itu doanya selalu Nabi mengatakan, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah zahir batinku lebih baik daripada zahirku, dan waj'al alaniyati sholihah, dan jadikanlah zahirku sholih. Jadikanlah zahirku juga baik. Jadi dua-duanya baik, dua-duanya diminta untuk kebaikan. Ya, bukan cuma batin aja, tapi zahir juga. Itu. Nah, ini sunnah memakai celak. Tapi bagi yang bagian terbiasa ya pakai celak. Tapi kalau yang tidak pakai, ada kan orang yang tidak terbiasa pakai celak ini, ya jangan dipaksa lah. Karena ada orang yang takut ya, kan ada kayak gitu kan. Dan celak itu diantara di dalam ini, apa namanya ini, kelopak mata ini, di dalam kelopak mata ini celak, bukan di luar. Kalau di sini bukan celak namanya. Nah, kemudian al-khaslatu tsalitsah, bagian yang ketiga, kebersihan yang ketiga dalam badan kita, al-iddihan. Iddihan, apa iddihan? Meminyai tubuh kita. Meminyai tubuh kita ini dengan dohun. Zaman dulu itu dohun yang lemak, bukan lemak seperti sekarang, bukan lemak yang ini ya. Maksudnya kayak apa ya? Mungkin nyebut merek ya, kayak Vaseline atau apa gitu yang halal yang pastinya. Dari bahan-bahan seperti itu, atau mungkin merek-merek yang lain. Ini sunnah memakai minyak tersebut fil badan, di badan, wa yakunu ghibban ai waqtan ba'da waqtin, tapi jarang-jarang, bukan setiap hari. Kemudian wa ta'akkad idza jaffal jild wa fil fasl syita, dan kalau cuaca kering atau di musim dingin. Tapi kalau musim dinginnya di Indonesia ini enggak begitu parah. Maksudnya begini, seperti di daerah-daerah Timur Tengah, kayak kita dulu waktu di Hadramut ya. Anak di Tarim itu, kalau musim dingin pasti pecah kulit. Kulitnya pecah, kering. Apalagi kalau kita mandi pakai sabun pasti kering dan pecah. Ya, habis pakai sabun gitu, terus kita keluar dari kamar mandi, ini kulit ini kering banget. Maka itu selalu pakai minyak itu, pakai apa namanya, Vaseline ya. Kalau kita pakai itu pakai Vaseline. Ini hukumnya sunnah. Ketika cuaca kering, untuk kulit yang kering, ya, untuk kulit yang kering. Nah, tapi kalau misalkan pakai buat wajah, buat pelembab di wajah bagi orang laki, bagaimana? Boleh apa tidak? Kalau tidak tasyabbuh bin nisa, ya boleh-boleh aja. Mungkin kulitnya kering, wajahnya kering, ya boleh-boleh aja. Cuman jarang-jarang, bukan tiap hari perawatan wajah. Ya kalau perempuan, kalau laki tiap hari perawatan wajah, pakai masker, pakai apa namanya, pembersih, pelembab dan lain sebagainya, lagi lapo gitu loh. Ngapain juga? Ini jarang-jarang, apalagi kalau musim kering atau musim kemarau kering, atau mungkin habis dari luar dia cuci wajah, ya boleh-boleh aja untuk kebersihan, ya boleh-boleh aja. Kemudian yang khaslatur rabi'ah, yang keempat, izalatus sya'ril ibid. Yusannu lirajuli an-nataf walil mar'atil halq. Dan yang keempat adalah menghilangkan rambut ketiak, bulu ketiak. Ya, bulu ketiak ini sunnah untuk dihilangkan. Kalau bagi orang laki sunnah mencabutnya. Kalau bagi perempuan sunnah untuk mencukurnya. Imam Syafi'i pernah waktu di Haram, waktu mau haji, beliau mencukur ketiaknya. Kemudian ditanya sama orang, ya Imam, Anda mengatakan bahwa apa namanya, bulu ketiak ini sunnah untuk dicabut, bukan dicukur. Iya, tapi anak sebetulnya sunnah untuk dicabut, tapi aku tidak kuat. Tidak betah gitu, tidak kuat. Karena ada orang yang kuat aja dicabut, ada yang tidak. Maka kalau tidak ya cukur aja. Dan ini sunnah, bukan dibiarkan tumbuh sampai kayak rumput gitu ya.
Sunnah ini dicukur, dihilangkan baik laki maupun perempuan. Itu sunnah. Karena ada orang kan ini biarkan sampai kalau dia pakai kaos, sudah gitu dia pakai kaos ini lagi, pakai kaos singlet. PD gitu kan. Sudah gitu pakai kaos singlet terus ya, sekalinya dia buka padang rumput sudah. Semak belukar. Ini sunnahnya dibersihkan, dicukur. Kalau tidak kuat untuk dicabut, dicukur. Ini hukumnya sunnah, laki maupun perempuan. Kemudian khaslatul khamisah, yang kelima, izalatus sya'ril anah wa yusammal istihdad wa yusannu halqatur rajuli wa natfuhu lil mar'ah. Kebalikan. Yang kelima adalah menghilangkan rambut kemaluan, bulu kemaluan. Ini hukumnya sunnah dan tidak lebih dari 40 hari. Ya, jangan lebih dari 40 hari untuk menghilangkannya. Dan sunnah bagi orang laki itu dicukur, kalau orang perempuan itu dicabut. Kalau sekali lagi kuat. Jadi kebalikan dari bulu ketiak tadi. Kalau bulu ketiak, laki sunnah dicabut, perempuan dikerik. Tapi kalau sebaliknya bulu kemaluan, yang laki sunnah dicukur, yang perempuan sunnah dicabut, tapi itu kalau mampu atau kalau kuat. Kalau tidak kuat maka dicukur aja. Dan tidak lebih dari 40 hari. Jadi jangan membiarkan lebih dari 40 hari. Kenapa? Karena setan suka bersarang di situ. Kalau lebih dari 40 hari. Kemudian al-khaslatus sadisah, yang keenam, taglimul adzafir, menggunting kuku. Menggunting kuku hukumnya sunnah dan termasuk kebersihan. Kalau kita membiarkan kuku kita panjang di masalah tertentu atau kuku tertentu, misalkan di kelingking atau apa, karena untuk keperluan, ya jangan terlalu panjang. Kalau memang harus, jangan terlalu panjang banget sampai mengerikan. Nah, sunnahnya bagaimana? Wa yabda'u bil yumna walahu iddatu turuk. Dimulai dari tangan kanan. Ya, dimulai dari tangan kanan. Dan macam-macam caranya, ada beberapa kesunahan. Cara gunting yang mana saja, itu ada 3 cara. Ada 3 cara yang hukumnya sunnah. Jadi ada aturannya, menggunting kuku ini ada aturannya juga di dalam syariat, mana yang sunnah. Mulai dari mana? Ini kuku tangan. Yang pertama, indah Imam Ghazali, yang pertama, yabda bimusyabbahah al-yumna ila khinsiriha. Yang pertama dimulai dari telunjuk kanan. Kemudian habis telunjuk kanan, jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, kemudian thumma bi khinsiril yusra. Kemudian jari kelingking yang kiri, tangan kiri, sampai ke jari manis, tangan kiri ya, jari tengah, kemudian telunjuk, kemudian jempol, tangan kiri, baru terakhir ditutup dengan jempol kanan. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini menurut Imam Ghazali. Urutan menggunting kuku yang sunnah. Menurut Imam Ghazali. Kemudian menurut Imam Nawawi beda lagi. Yabda bimusabbahatil yumna ila khinsiriha, thumma ibhamiha. Kalau Imam Nawawi tidak, jari telunjuk kanan, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, dan jempol. Kemudian jari kelingking tangan kiri sampai ke jempol kiri, kemudian jari manis tangan kiri, jari tengah, jari telunjuk, dan jempol tangan kiri. Itu menurut Al-Imam Nawawi. Dan ada lagi, ya, menurut beberapa ulama seperti Imam Ahmad, ya, di dalam kesunahan-kesunahannya dan di kitab Ibn Qudamah, di kitab Al-Mughni. Ibn Qudamah ini madhabnya Hanabilah. Dan juga dikatakan ada riwayat man qassa adzafirahu mukhalifan lam yara fi ainihi Ramadan
Ramadan. Ya, dikatakan di dalam kitab Al-Mughni disebutkan siapa-siapa yang memotong kukunya mukhalifan yang seperti akan kita sebutkan urutannya, tapi agak membingungkan memang, maka tidak akan pernah mempunyai sakit mata. Tidak akan pernah terkena sakit mata. Tapi ini membingungkan. Apa membingungkan ini? Yabda bil yumna ala tartibil khawabis wal yusra ala tartibi au khasab. Ini agak membingungkan. Jadi pakai singkatan. Kha, wawu, alif, ba, sin. Itu yang kanan, tangan kanan. Kemudian yang tangan kiri, alif, wawu, kha, sin, ba. Apa maknanya? Kha di sini khinsir, kelingking. Kemudian wawu, wusto, tengah. Jadi habis kelingking tangan kanan, kemudian tengah. Habis tengah, alif, ibham, kemudian jempol. Kemudian ba, bensir. Bensir ini jari manis. Kemudian baru sin, sababah, telunjuk. Jadi habis ini, kemudian ini. Ya, yang kanan ini. Kalau yang kiri, au khasab, ibham, alif, waw, alif, ibham, jempol. Kemudian waw, wusto, tengah. Kemudian kha, khinsir, kelingking. Ya. Kemudian sin, sababah, telunjuk. Kemudian ba, bensir, jari manis. Ini rada bingung kan ya, kalau dicatat bingung kan. Ini dikatakan kalau melakukan ini katanya terbebas dari sakit mata. Wallahu a'lam. Kemudian hadza kulluhu fi asabil yadain. Ini di kuku kuku tangan kita. Wa amma asabi'ur rijlaini fayabda min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Kalau kaki enggak pakai ruwet begini. Kalau kuku kaki sunnah dari kelingking kaki ya, kelingking jari kaki kanan terus ke jari manis kaki, jari kaki manis, jari tengah, kemudian jari telunjuk kaki, kemudian jempol kaki yang kanan, kemudian jempol kaki yang kiri. Jadi kalau ini anggap kaki ya, ini anggap kaki. Jadi dari sini dulu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 yang kiri, 7, 8, 9, 10. Kalau kaki cuma itu toh. Jadi dari kanan ke kiri. Sunnahnya. Apa manfaatnya? Kita bicara masalah sunnah. Ketika kita melakukan kesunahan, ketika membersihkan badan kita, di samping kita mendapatkan kebersihan di situ, ya kita gunting kuku ada kebersihannya dan sebagainya, juga kita mendapatkan nilai pahala. Sudah kita kebersihan ada, pahala ada, dunia dapat, akhirat dapat. Ini yang penting. Ya, ini yang penting. Kemudian wa yusanu taqlim yaumul itsnaini wal khamis wa bukratal jum'ah wa ghuslu asabihi ba'dahu. Dan hari-harinya sunnah untuk menggunting kuku kapan saja. Dikatakan sunnah menggunting kuku ini di hari Senin atau hari Kamis atau pagi-pagi hari Jumat pagi. Karena dianjurkan kita berangkat Jumatan itu sudah dalam keadaan bersih. Ya, sudah bersih macam-macam badan kita. Jadi pagi-pagi sebelum Jumatan, pagi-pagi itu sunnah menggunting kuku Senin dan Kamis. Ya. Katanya bahasa dulu Habib Alwi mengatakan dalam salah satu pengajiannya, kalau tidak salah Selasa pagi, beliau mengatakan kalau di dalam kitab apa gitu lupa nah. Kalau gunting hari-hari selain hari Senin sama Kamis dan Jumat pagi ini itu bisa siwilan nanti katanya Jawa. Jadi beliau mengatakan, wallahu alam bisa apa enggak, tapi ada di kitab begitu. Tapi coba aja kalau tidak percaya. Siwilan apa enggak? Ya wallahu alam. Nah, ketika kita menggunting di hari yang lain, kita tidak mendapatkan sunnahnya. Hanya kita mendapatkan sunnah menggunting kuku. Tapi ketika kita menggunting kuku di hari yang sudah ditentukan kesunahannya, maka kita mendapatkan kesunahan yang berkelipat-lipat. Kesunahan gunting kuku, kemudian kesunahan gunting kuku dengan urutan yang sunnah yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kesunahan menggunting kuku di hari tertentu yang sunnah. Ini sudah banyak sunnah yang kita bisa dapat.
Apalagi di Ramadan seperti ini, kesunahan-kesunahan itu berubah menjadi pahalanya seperti wajib. Jadi 1:70, bayangkan. Satu amalia sunnah di bulan Ramadan sama dengan 70 kali lipat kita melakukannya di luar Ramadan. Ini keuntungan yang luar biasa, kesempatan yang harus kita betul-betul kita manfaatkan semaksimal kita. Jangan sampai terlewatkan Ramadan tanpa kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Sangat disayangkan. Kemudian yang ketujuh sekarang, kebersihan yang ketujuh, al-khaslatus sabiyah al-khitan. Khitan. Ya, sunat atau khitan. Wa huwa qat'ul jildah alladhi fawqal farj. Memotong kulit yang di atasnya farj atau zakar. Hukumnya wajibun lirajuli walil mar'ati al-balighaini. Wajib hukumnya bagi orang laki dan perempuan, tapi kalau perempuan ini ada khilaf. Dalam mazhab kita ada khilaf, perempuan itu ada yang menyatakan wajib, ada yang mengatakan tidak, sunnah khitan bagi perempuan. Ya, jadi ada perbedaan pendapat. Kalau bagi laki hukumnya wajib sebelum baligh, itu hukumnya sunnah. Setelah baligh hukumnya menjadi wajib. Dan ada beberapa masalah amalia sunnah ini lebih afdol daripada wajib. Secara umum amalia wajib itu lebih afdol daripada sunnah, itu secara umum sudah. Secara umum ya, sholat fardu lebih afdol daripada sholat sunnah. Kemudian banyak hal, pokoknya yang wajib lebih afdol daripada yang sunnah, ini secara umum. Tapi ada beberapa masalah yang sunnah lebih afdol daripada yang wajib. Contohnya apa? Salah satunya khitan ini. Khitan ini kalau sebelum baligh hukumnya sunnah. Tapi kalau setelah baligh hukumnya wajib. Kenapa? Karena mazhab kita Syafi'i, orang yang tidak dikhitan maka dia yahmil najasa, ada najis di situ. Orang yang tidak dikhitan itu masih ada membawa najis di lapisan kulit zakarnya itu yang belum dikhitan, ada najis. Maka tidak salah dia untuk sholat, walaupun wudhunya sah tapi sholatnya tidak sah. Maka itu wajib hukumnya untuk dikhitan supaya dia sah sholatnya yang sudah menjadi kewajiban bagi dia setelah baligh. Ya. Maka itu khitan sebelum baligh itu menjadi sunnah dan afdol, lebih afdol daripada setelah baligh yang wajib. Sama kayak salam, mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Tapi menjawabnya itu fardu kifayah. Menjawabnya fardu. Nah, mana yang lebih afdol antara menjawab salam dengan mengucap salam? Yang lebih afdol adalah mengucap salam. Mengucapkan salam ini lebih utama dan fadilahnya lebih besar walaupun itu sunnah daripada yang menjawab salam yang hukumnya wajib. Ada lagi wudhu. Wudhu sebelum masuk waktu sholat ini hukumnya sunnah. Kalau setelah masuk waktu sholat hukumnya menjadi wajib. Afdolnya wudhu sebelum masuk waktu sholat, sebelum azan. Itu lebih afdol dan lebih utama. Begitu juga imam dan muadzin. Imam sholat ini hukumnya fardu kifayah. Karena jamaah itu fardu kifayah kan. Sholat jamaah di satu daerah ini hukumnya fardu kifayah. Kecuali ada beberapa masalah ya. Seperti pandemi yang ada sekarang. Kalau memang itu daerah-daerah yang zona merah, ya mau tidak mau. Kalau dia itu zona merah, mau tidak mau, kalau dia mau sholat di jamaah di tempat berisiko akan ketularan atau apa saja, ya sudah. Maka hukumnya ma'fu bagi dia untuk sholat di rumah. Kalau memang itu daerah zona merah. Tapi kalau bukan zona merah, ya jangan sampai libur sholatnya, sholat jamaahnya. Kemudian dikatakan, imam sholat ini hukumnya fardu kifayah. Adzan, orang yang adzan ini hukumnya sunnah. Tapi muadzin ini ya itu lebih afdol pahalanya daripada yang jadi imam. Ya, muadzin itu lebih afdol pahalanya daripada yang jadi imam. Ada yang nanya,
Dalam kitab ini disebutkan. Nah, kalau muadzin itu lebih afdal daripada imam, kenapa Nabi tidak pernah adzan? Nabi selalu jadi imam, tidak pernah adzan. Dijawab oleh ulama, karena kalau Nabi yang adzan, maka begitu Nabi mengucapkan hayya 'alas shalah, mari kita sholat, segera siapapun yang mendengar perintah Nabi langsung harus sholat di saat itu juga, di tempat itu juga. Karena perintah Nabi harus segera dilaksanakan. Maka itu Nabi hikmahnya tidak azan. Ya, hayya 'alas shalah masih ada waktu. Masih wudhu dulu, masih ke masjid, apa segala. Mempersiapkan diri, tidak langsung segera. Itu beberapa masalah yang sunnah lebih afdal. Ada lagi sebetulnya. Yang sunnah lebih afdal daripada wajib. Tapi umumnya wajib itu lebih afdal daripada sunnah. Nah, termasuk khitan ini tadi ya. Jadi hukumnya wajib bagi orang laki dan juga bagi orang perempuan yang sudah baligh, hukumnya wajib hukumnya. Ini mu'tamad inda Syafi'i dan inda Hanabilah. Ada beberapa masalah yang bagi perempuan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahumullahu taala, beliau mengatakan wajib bagi laki tapi sunnah bagi perempuan. Khitan itu. Ya, dan khitan bagi perempuan itu sebetulnya beda dengan laki sih. Beda. Kemudian wa yusannu ayyakuna fil yaumis sabi' min yaumil wiladah. Dan sunnah khitan itu bayi yang umur 7 hari. Bayi umur 7 hari sunnah untuk khitan. Tapi ada beberapa orang tua yang enggak berani. Enggak berani untuk mengkhitan anaknya yang masih bayi. Sebetulnya lebih Anak pernah tanya-tanya sama dokter-dokter juga. Beberapa dokter mengatakan justru lebih bagus kalau khitan itu masih bayi karena lebih cepat proses penyembuhannya lebih cepat dan lebih cepat kering, lebih cepat sembuh setelah di khitan itu. Ya, cuman banyak orang tua yang mungkin tidak tega memegangi anaknya di khitan masih bayi, ini ya. Akhirnya biasanya kan umur-umur ya mungkin 7 tahun atau mungkin berapa tahun. Ya tidak apa-apa asal sebelum balik. Apalagi kalau masalah bowo. Hah? Nah ya bowo itu kan. Kalau misalkan khitan bayi tidak ada bowuhan. Kalau di khitan sudah gede ada bowuhan. Nah, lah bowo sendiri bagaimana hukumnya? Walid pernah menjelaskan, abah saya Habib Alwi pernah menjelaskan masalah bowo ini. Bowo ini jangan jadikan wajib. Kalau memang niat membantu orang, ya sudah bantu ikhlas lillahi ta'ala, jangan pakai dicatat. Kalau mengutangi harus ada akad ngutangi, akad utang. Kalau ada akad utang ya utang, ada akadnya. Tapi kalau niat bantu ya sudah bantu, tidak usah ditulis namanya siapa, tidak usah pakai dibalik nanti uangnya harus sekian, enggak. Ini merepotkan orang nanti. Sangat merepotkan. Lagian kalau utang itu kan ada perjanjian waktu. Perjanjian waktu kapan membayarnya. Ya, kapan membayarnya. Kalau utang. Tapi kalau buwan gini kan tidak ada perjanjian kapan mengembalikan. Karena tidak ada sirah utang. Dan itu akan memberatkan. Bahkan banyak kasus kan, yang penting amplopnya yang datang walaupun orangnya tidak datang. Hanya kan ada istilah titip buwuh. Titip buwuh ya. Titip buwuh. Ini tak titip buwuh. Walid Habib Alwi banyak sekali di daerah-daerah yang beliau ngajar di daerah-daerah tersebut menghilangkan tradisi ini. Ya, karena memberatkan orang. Kesian orang yang akhirnya tidak mampu, kemudian dia terpaksa cari utangan sana sini, kan kesian nantinya. Kemudian gadruhu lirajuli bihaitsu yaqta' jami'al jildati allati tughatti jami'al hashafah ra'sid dzakar. Dan ukuran bagi laki ini yang dikhitan atau yang dipotong itu adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala zakarnya. Ya, seluruh kulit yang menutupi kepala zakarnya ini yang dipotong. Nah, sekarang macam-macam caranya kan, bisa pakai laser atau pakai apalah macam-macam kalau sekarang. Ya, nggak tahu yang mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, wallahu alam. Yang pasti sekarang lebih canggih. Kemudian bagi perempuan, qad umayutlaku alaihi musammal qad'i minal badr. Ya, kalau perempuan cuman dilewatkan aja sih sebetulnya.
Sebetulnya cuma dilewatkan aja. Jadi untuk kayak untuk syarat gitu loh, untuk persyaratan, bukan dipotong. Di perempuan itu bukan dipotong. Kalau di beberapa daerah ada memang di Afrika itu dipotong. Beda dengan kita Muslim, tidak seperti itu, bukan dipotong, tapi hanya semacam dilewatkan begitu saja. Beda kalau laki dipotong memang. Nah, kemudian sisa dari bagiatul khisalil fitrah, bagian-bagian dari kebersihan dari badan kita yang lain, antara lain kasus syarib, sunnah untuk menggunting kumis. Ya, menggunting kumis bukan dicukur sunnahnya, tapi digunting atau pakai alat. Ini sunnah. Bihaitsu tadharu humratus humratus syafah. Pokoknya kelihatan ini, sampai kelihatan bibir atasnya ini kelihatan, tidak ketutup sama bulu kumis. Imam Nawawi mengatakan kalau misal ada orang yang kumisnya itu sampai menutupi bibirnya, itu doanya susah untuk mustajab. Lagian ya repot kalau makan. Kalau makan mesti kan kecantol-cantol ini. Di kumisnya ini kecantol-cantol. Kemudian wa ghaslul barajim. Ghaslul barajim ini mencuci sela-sela lipatan-lipatan di kulit. Ini barajim namanya. Lipatan-lipatan di kulit ini. Ini sunnah untuk dibersihkan karena kadang-kadang ini juga tidak kemasukan air. Kalau tidak kita betul-betul kita gosok ketika kita mencuci atau ketika wudhu ataupun mandi. Kemudian wahya zuhuru uqadil asabi ini ya tadi. Kemudian wayukrahul qaza, dan makruh qaza. Qaza ini apa? Memotong rambut sebagian dan membiarkan yang sebagian. Jadi kadang ada orang yang ini tipis, kemudian ini makruh hukumnya. Apa istilahnya itu? Itu makruh, qaza. Apa istilahnya apa? Potongan apa itu? Mohak. Ini hukumnya makruh. Ya, makruh. Untuk rambut kalau rambut panjang sama panjang semuanya. Ndak ininya tipis, belakangnya panjang, ini juga makruh. Itu namanya qaza, hukumnya makruh. Wa huwa halqu ba'dhi sya'ri ra'si wa tarku ba'dhihi. Mencukur sebagian rambutnya dan membiarkan yang lain. Ini makruh. Walaupun ngetren tapi makruh, percuma tuh. Ngetren itu tidak harus melakukan hal yang makruh kan. Ketika ada sesuatu yang mode, bagi anak muda ya terutama, ini mode, tapi makruh, ya mending kita milih tidak melakukan mode daripada melakukan makruh walaupun itu mode atau ngetren. Kayak perempuan pakai jilbab, kan ada jilbab itu macam-macam. Ada jilbab model ini, jilbab model itu, model ini. Bahkan ada nama-nama jilbab itu nama artis. Kenapa? Karena artis yang punya, yang pakai pertama kali, yang memperkenalkan itu mungkin artis, hingga nama jilbab ini nama jilbab artis itu. Jilbab apa? Jilbab fulanah. Mengikuti tren seperti itu bagaimana? Boleh apa tidak? Kalau selama itu tidak melanggar syariat, dalam arti melanggar ketentuan tutup aurat yang sesuai aturan syariat, ya silahkan aja. Tapi kalau itu melanggar aturan syariat, jilbab tapi nampak auratnya masih nampak atau lekuk tubuhnya masih nampak, ya hukumnya jelas haram. Hukumnya jelas haram. Jadi intinya apa? Kalau ingin mengikuti mode silahkan, tapi jangan sampai mengalahkan mode ini, mengalahkan syariat. Jangan sampai mode mengalahkan syariat. Itu intinya. Kalau mode tidak mengalahkan syariat, ya silahkan dipakai. Kopiah model macam-macam, ya silakan aja, nggak masalah, asal tidak bentuk gambar yang diharamkan. Atau baju takwa model macam-macam, ya silakan aja, asal tidak bergambar sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan. Karena dalam sholat itu kan makruh untuk memakai pakaian yang bergambar-gambar yang membuat tidak khusyuk jamaah di belakang. Apalagi gambar orang, ya di punggungnya gambar orang, kemudian di bawahnya tulis coblos nomor sekian. Nah, itu makruh. Nah, kemudian
Kemudian wal akhdhu minal anfaqah wal hajib, dan juga tidak boleh atau makruh memotong ini. Bulu ini apa namanya nih? Ini hajib. Apa anfaqah? Namanya anfaqah. Kalau hajib ini alis. Kalau perempuan haram untuk mencukur alisnya. Ya, mencukur alis itu hukumnya telah haram. Apalagi sampai di apa namanya? Ditato, tato alis. Ya haram lah tato. Mencukur alis haram, tato haram. Kemudian hukum halqil lihyah, dan hukum mencukur jenggot. Nassul Imam Syafi'i rahimahumullah fi kitabi al-Um ala tahrim. Imam Syafi'i sama sebetulnya dengan mazhab yang lain. Jadi asal hukum dari mazhab kita Asy-Syafi'i, mencukur jenggot ini hukumnya adalah haram. Tapi Wakhtarun Nawawi wal Rafi'i wal al-Karahah. Tapi al-Imam Nawawi dan pembaharuan di mazhab Syafi'i itu memakruhkan mencukur jenggot. Jadi mencukur jenggot ini hukumnya makruh. Karena ini sunnah. Nah, dan jenggot ini bukan identitas bangsa tertentu, tapi ini identitas kesunahan. Segala sesuatu yang dipakai oleh Nabi, disukai oleh Nabi, atau menjadi identitas Nabi, maka itu tidak lagi menjadi budaya, berubah menjadi syariat. Karena itu sunnah, apapun itu. Nabi suka kurma, maka kurma bukan lagi menjadi budaya Timur Tengah, tapi menjadi sunnah Nabi. Nabi suka memakai wangi-wangian juga demikian. Nabi suka pakai gamis juga demikian. Nabi suka pakai kofiah juga demikian. Nabi memelihara jenggot juga demikian. Tidak lagi apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi menjadi budaya, tapi sudah berubah menjadi sunnah. Ada kan omongan-omongan orang yang mengatakan, loh itu kan sunnahnya Abu Jahal. Tahu dari mana Abu Jahal kayak gitu? Tahu dari mana? Koncoan sampai Abu Jahal. Hati-hati kalau gitu, hati-hati. Pokoknya kalau apapun yang dilakukan oleh Nabi, sunnah. Selesai. Kita mempelajari manaqib Nabi, sejarah biografi, ya, seperti di Syama'il atau di Insanul Kamilnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, atau di kitab-kitab sirah tarikh yang lain. Nah, apapun yang dilakukan sama Nabi ini menjadi sunnah. Apapun yang dilakukan sama Nabi menjadi sunnah, tidak lagi menjadi budaya. Karena Islam bukan budaya, Islam adalah agama. Budaya apapun, selama tidak melanggar Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan ijma' juga qiyas ulama, maka boleh kita lakukan. Kalau melanggar dari aturan syariat, maka tidak bisa kita lakukan dan kita pertahankan budaya tersebut. Banyak budaya-budaya yang tidak melanggar syariat tetap kita lakukan. Seperti budaya ada janur melengkung, kalau manten, ya, kan sampai ada istilah selama belum ada janur melengkung maka engkau milik bersama, milik umum. Nah, janur ini pada zaman Nabi kan tidak ada. Terus bagaimana memakai janur ketika ada manten? Boleh, tidak apa-apa. Selama tidak punya keyakinan kalau tidak ada jamur maka nanti mantennya akan celaka. Lah, jangan punya keyakinan ini. Tapi tetap ini budaya, tidak masalah. Ini budaya janur bagi pertanda bahwa di sini ada manten. Boleh, tidak apa-apa. Nanti janurnya dikasih kelapa, terus kasih pisang. Ini pohon janur ada kelapa, ada pisang. Kalau tidak ada keyakinan bahwa inilah penyelamat, nah tidak ada masalah. Kalau tidak ada keyakinan itu, kalau ada keyakinan itu bahaya ini. Karena yang menjadikan selamatnya kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkeyakinan terhadap benda makhluk apapun. Tawasul dengan benda boleh-boleh aja, tapi tetap punya keyakinan Allah lah yang memberikan selamat ya, kepada kita. Kemudian wa huwal mu'tamad inda al-Imam Syekh al-Islam Zakaria wa Ibn Hajar wa Ramli wal Khatib wa ghairihim. Dan juga mu'tamad menurut al-Imam Syekhul Islam Abi Zakaria dan juga al-Imam Ibn Hajar dan juga al-Imam Ramli dan al-Imam Al-Khatib dan yang lain. Nah, seperti penjelasannya di dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi mencukur jenggot hukumnya makruh. Ya, mencukur jenggot hukumnya makruh. Memelihara jenggot itu hukumnya sunnah asal rapi. Tidak dibiarkan kayak kawat gitu ya. Nggak rapi, jangan. Rapikan. Nabi itu punya jenggotnya rapi.
nggak terus kemana-mana begitu, rapi, cukur rapi bagus. Nah, kalau orang punya jenggot rapi kelihatan bagus kan, kayak lihat Habib Umar, Habib Ali Jufri, kelihatan Masya Allah. Al-Walid Habib Alwi pakai jenggot ajib, rapi, potong kena dirapikan, nggak terus asal kesana kesini. Kemudian yang terakhir, hukmul khidhabi sya'ri ra'si wal lihyati bisawad yahrumu illa lil jihad wal mar'ah bi idni zawjiha inda Imam Ramli. Hukum mensemir, bukan menyemir, mewarnai ya. Hukum mewarnai rambutnya atau lehyahnya dengan warna hitam hukumnya adalah haram. Kecuali untuk jihad atau perempuan atas izin suaminya menurut Al-Imam Ar-Ramli. Ya, ini kalau mewarnainya itu dengan henna atau pacar. Tapi kalau mewarnainya itu dengan cat rambut yang melapisi rambut, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena cat rambut itu tidak tembus air. Hingga orang tersebut wudhu maupun mandi wajibnya tidak sah karena tertutupi dengan cat rambutnya tersebut, maka hukumnya haram. Tapi kalau mewarnai pakai pacar, hukumnya sunnah merah. Bagi laki ya, janggutnya atau rambutnya yang putih dipacari hingga menjadi kemerahan. Itu kalau tidak ada fitnah di daerah tersebut, yang tidak umum di daerah itu. Kalau sesuatu yang tidak umum di daerah itu, maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan dulu. Kecuali hal yang wajib. Kalau hal yang wajib tidak umum di daerah, misalkan sholat tidak umum di daerah kafir ya, daerah non muslim, tidak umum di situ, ya tetap kita lakukan walaupun mungkin kita harus jaga-jaga atau hati-hati beresiko apa tidak ketika kita melakukan ibadah, tapi tetap wajib kita lakukan. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah tidak umum di satu daerah, maka kita harus menjauhinya, bukan berarti menjauhi sunnah, enggak, tapi harus mengedukasi, memberikan pengetahuan dan pemahaman dulu kepada masyarakat tentang bahwa ini adalah sunnah, bukan aliran yang aneh-aneh. Karena masyarakat kan biasanya menghukumi sesuatu yang baru itu dengan kesesatan. Ada yang seperti itu. Padahal dalam hukum syariatnya diperbolehkan. Contoh kasus ya, di beberapa daerah di sini ada kan, Anda pernah dilaporin, ada imam masjid, dia ini setelah sholat subuh melaksanakan sholat lagi. Jadi ternyata sholatnya itu setelah sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Nah, qobliyah subuh itu kan boleh dilakukan setelah sholat subuh kalau tidak nututi waktu sebelum subuh. Mungkin dia masuk ke masjid, orang sudah mau qomat, dan kemudian dia sholat mengimami. Setelah selesai sholat subuh dan dia belum sholat qobliyah, selesai salam wiritan, kemudian dia mojok sholat. Orang kaget, ini kok sholat lagi setelah sholat subuh, aliran sesat ini. Nah, karena dituduh aliran sesat, akhirnya dia dipecat dari imam oleh masjid tersebut. Nah, selidik punya selidik, ternyata dia sebetulnya mazhabnya sama dengan kita, akidahnya sama, hanya saja dia melakukan sesuatu yang secara syariat boleh, tapi tidak umum di masyarakat itu. Hingga akhirnya dia disalahkan. Keliru, harusnya dia melakukannya itu di rumah. Jangan melakukan itu di masjid, di depan umum yang tidak umum seperti itu. Akhirnya tadi jadi fitnah. Nah, ini sedikit banyak, dan insya Allah yang akan datang kita kajian kitab Taqiyyatus Sadidah masuk ke babul wudhu, insya Allah. Moga-moga bermanfaat bagi kita fiddin wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi fakina fiddin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasabuna salihun salamun alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.